Om Swastiastu, Om Awigyanamastu Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Anubadrah Kretawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kure sumangak, upa anta masakke mairi madarinding solanasang. Umat Hindu Sedharma dimanapun berada, perkenalkan, nama saya adalah Niwayan Purnamasari, penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia pada pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah dharma wacana yang mengambil tema moderasi beragama. Umat Hindu Sedharma dimanapun berada, kita telah ditakdirkan untuk lahir di negara yang sangat besar bernama Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar ke-14 di dunia dilihat dari luas wilayahnya. Indonesia juga merupakan negara yang heterogen karena jumlah penduduknya yang mencapai 286 juta jiwa lebih dengan sekitar 714 suku bangsa dan 1.100 bahasa lengkap dengan adat istiadat dan juga kebudayaannya masing-masing. Jumlah penduduk yang besar dan beragam ini justru akan menjadi sebuah kekuatan jika dikelola dengan sebaik mungkin. Tapi sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, semakin majemuk penduduk suatu negara akan timbul semakin banyak perbedaan dan juga persoalan. Nah, yang paling riskan adalah permasalahan atau persoalan yang berlatar belakang agama. Karena persoalan yang berlatar belakang agama ini jauh lebih berbahaya dibandingkan permasalahan yang berlatar belakang ekonomi ataupun politik. Karena apa? Karena permasalahan yang berlatar belakang agama ini, setiap orang atau oknum yang terlibat di dalamnya akan menjadikan Tuhan sebagai landasan mereka dalam bertindak. Oleh karena itu, kita di zaman ataupun di masyarakat pluralisme ini semangat untuk menumbuhkan moderasi beragama dianggap sebagai solusi yang paling tepat untuk ditanamkan di Indonesia. Moderasi beragama sendiri telah digaungkan sebagai seruan global di abad ke-21. Nah, menurut dari etimologi kata-katanya, moderasi beragama adalah aktivitas manusia beragama dalam mengambil tindakan atau memerankan tindakan kedamaian dan keamanan untuk ataupun dalam persentuhannya dengan umat beragama yang lain. Atau bisa dikatakan juga seperti ini, bahwa moderasi beragama itu adalah pola pikir, sudut pandang, sikap, dan perilaku kita terhadap bagaimana cara kita memahami agama, yaitu atau memahami atau beragama secara moderat, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Sehingga kita lebih menitik beratkan atau lebih memfokuskan tentang bagaimana cara kita menjadi linking pin atau penengah jika ada suatu permasalahan yang terdapat dalam ruang lingkup agama. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pengaruh agama sangatlah besar kepada segala lini kehidupan kita, segala lini aktivitas hidup kita, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, umat Hindu Sedharma dimanapun berada, sebagai umat beragama, kita harus merasa terpanggil untuk melaksanakan peran ini untuk menjaga ketertiban dunia berdasarkan atau berlandaskan agama.
Nah, umat Hindu Sedharma, sebagai umat beragama yang baik, kita diharapkan untuk tidak mengklaim kebenaran sendiri menurut ajaran agama kita. Karena apa? Sikap atau ekspresi yang semacam ini dapat menimbulkan benturan dengan pemeluk agama yang lain. Dan dapat dipastikan ketika terjadi benturan agama yang satu dengan agama yang lain, ini akan menimbulkan kehancuran yang parah. Sebagaimana kita ketahui bahwa begitu besar pengaruh agama ke dalam setiap lini aktivitas kehidupan manusia. Indonesia sendiri merupakan negara yang religius, di mana Indonesia mengakui identitas agama kepada setiap umat warganya. Terdapat sekitar 6 identitas agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama itu adalah Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Di dalam Hindu sendiri, secara khusus sebagai agama yang religius, terdapat banyak sekali ajaran-ajaran, baik itu mantra, sloka-sloka yang mengajarkan tentang moderitas beragama. Contohnya yang pertama adalah dalam Atharwa Weda, sloka dalam Atharwa Weda, Adhyaya 7 sloka 145 yang berarti ataupun berbunyi, bumi pertiwi yang menanggung beban. Bagai sebuah keluarga, semua orang berbicara dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda, memeluk keyakinan yang berbeda-beda. Semoga Ia melimpahkan kekayaan kepada kita sehingga kita dapat menghargai satu sama lainnya. Nah, selain sloka tadi, ada begitu banyak ajaran dalam agama Hindu yang mengajarkan tentang moderasi beragama. Ada dalam Bhagavad Gita, Rig Weda, bahkan dalam bait kelima mantram Trisanya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama umat Hindu Sedharma, ada berbagai macam ajaran moderitas beragama dalam Hindu. Selain Trihita Karana, Tatwam Asi, Aku adalah engkau dan engkau adalah aku, serta Wasudaiva Kutumbakam. Nah, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, begitu moderatnya agama Hindu, menghargai begitu banyak perbedaan, menghargai bahwa pluralisme sendiri adalah konsekuensi dari kehidupan, bahwa Tuhan memberikan kita perbedaan agar kehidupan kita jauh lebih indah. Dan kita pun harus memahami bahwa pluralisme tersebut adalah hakikat hidup kita. Kenapa manusia harus hidup dalam pluralisme? Agar hidup kita jauh lebih indah. Karena selama Ruwa Bineda masih berjalan, tidak ada satupun lini kehidupan yang akan persis sama. Jadi, untuk itu, untuk menjaga moderitas beragama, menumbuh kembangkan kesadaran moderitas agama dalam Hindu, itu kita diusahakan ataupun dianjurkan untuk memiliki 5 kesadaran. Yang pertama adalah sadar untuk menyadari bahwa perbedaan adalah sesuatu yang indah. Seperti yang dikatakan dalam slogan yang sangat terkenal dari negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu menandakan bahwa kita berbeda untuk keindahan, berbeda tapi tetap harus bersatu menjaga keutuhan negara kita tercinta Republik Indonesia, unity and diversity. Yang kedua adalah saling menghargai satu sama lain dengan cara tidak mengklaim bahwa agama kitalah agama yang terbaik, karena itu dapat menimbulkan pergesekan umat agama satu dengan agama yang lain, sehingga kita bisa dapat saling mengunjungi, saling mempercayai satu sama lain dan menciptakan keindahan harmoni dalam bermasyarakat. Yang ketiga adalah dengan cara menyadari bahwa perbedaan bukanlah
ajang untuk memecah belah kesatuan dari negara kita tercinta, tapi bagaimana cara kita untuk lebih mengedepankan persamaan dibandingkan untuk menggali perbedaan yang akan berujung kepada perpecahan. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita untuk menggunakan media sosial dengan baik. Karena bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sangat begitu banyak berita-berita yang dapat menimbulkan pertentangan, perdebatan, perpecahan yang ditimbulkan oleh berita yang tidak bertanggung jawab yang tersebar di media sosial. Baik itu yang benar maupun yang masih bersifat tidak benar. Sehingga perlu kita cerdas untuk menggunakan media sosial agar kita tidak termakan hoax dan kita juga dapat menjadi pengguna media sosial yang baik. Dan yang kelima adalah mengajarkan moderasi beragama kepada setiap umat beragama, yaitu bagaimana cara kita untuk beragama yang moderat, tidak berlebih-lebihan dalam beragama, dan juga tidak menganut agama yang ekstrim, agar kita bisa saling menghargai, tidak mengklaim kebenaran sendiri, agar kita bisa beragama dengan harmonis satu sama lain. Nah, untuk mencapai ataupun meningkatkan kelima usaha yang saya maksud tadi, pertama, kita harus memiliki 3 sikap yang harus dikembangkan berdasarkan agama Hindu, yaitu yang pertama adalah widya atau kecerdasan. Karena semakin cerdas manusia, semakin dia bisa dalam mengelola suatu perbedaan. Semakin cerdas, maka dia bisa semakin memahami bahwa perbedaan ada bukan untuk memecah belah, tetapi justru untuk mempersatukan. Yang kedua adalah memiliki yang namanya maitri, cinta kasih. Cinta kasih, bagaimana cara kita melihat perbedaan dengan nilai cinta kasih sehingga kita dapat mengasihi sesama kita, mempercayai, kemudian mengayomi satu sama lain sehingga kita dapat hidup harmonis meskipun dalam perbedaan. Yang ketiga adalah ahimsa, tidak membunuh atau menyakiti satu sama lain. Karena ketika kita memahami ajaran ahimsa, kita pasti tidak akan mengklaim kebenaran sendiri, tidak mengatakan bahwa umat yang tidak sepaham dengan kita adalah umat yang tidak baik dan umat yang harus dimusuhi. Karena kita telah memiliki kecerdasan untuk memahami perbedaan diciptakan sebagai fitrah kehidupan manusia, dan kemudian kita memahaminya dengan melakukan cinta kasih kepada sesama meskipun dalam perbedaan. Serta kita akan mengingat bahwa kita hidup harus berdampingan, tidak boleh menyakiti satu sama lain, karena jika kita menyakiti, maka sama halnya dengan kita tidak menerima kodrat dari Tuhan. Akhir kata, itulah tadi yang dapat yang sampaikan tentang moderasi beragama. Semoga apa yang Tiang sampaikan dapat bernilai positif, dan juga kita dapat mengambil hikmah bahwa perbedaan tidak menimbulkan kekacauan ataupun perpecahan dalam hidup kita. Justru ambil positifnya bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang indah. Sama halnya dengan pelangi. Pelangi tidak akan terlihat indah jika hanya terdiri atas satu warna. Semoga apa yang Tiang sampaikan pada pagi hari ini dapat membawa energi positif. Dan Tiang mohon maaf jika terdapat kesalahan selama Tiang membawakan Dharma Wacana. Tiang tutup untuk Prama Santi. Om Santi 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 Om.